Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman saudara Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kita kembali di dalam Renungan Harian Toraja edisi Sabtu 30 Agustus 2025. Sebelum kita memulai membaca dan merenungkan sebagian pada firman Tuhan, kita akan mendasarinya dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ucap syukur kami ucapkan kembali kehadirat-Mu ya Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan-Mu. Di pagi hari ini kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan senantiasa Tuhan memberkati. Tuhan mengawali mendasari segenap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami akan mendasarinya dengan baca merenungkan pada firman-Mu ya Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat dimampukan dapat membaca dan merenungkan sebagian pada firman-Mu. Bukalah akal pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh dapat memampukan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28. Berbunyi demikian. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kau minum?" Katanya kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Motivasi Mengikut Yesus. Patunna menturuh lako puang Yesus. Tepat setelah Tuhan Yesus menyampaikan penderitaan, kematian hingga kebangkitannya, maka Yakobus dan Yohanes menyatakan keinginan melalui ibu mereka. Entah bagaimana cara kedua murid ini menafsirkan penyampaian Tuhan Yesus tersebut. Sepertinya mereka memiliki keyakinan yang begitu kuat akan kemenangan Tuhan Yesus setelah melalui penderitaan. Namun, apakah pemikiran mereka sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus? Disinilah persoalannya. Sekalipun Yakobus dan Yohanes memiliki keyakinan yang kuat akan kemenangan Tuhan Yesus pada akhirnya, namun rupanya mereka salah menafsirkan kemenangan itu. Mereka menyangka bahwa kemenangan itu bersifat keduniawian, di mana Tuhan Yesus akan menjadi raja di dunia ini. Ambisi kedua murid ini membuat mereka gagal melihat rencana Tuhan yang jauh melampaui kemenangan duniawi. Kendati mereka datang merendahkan diri di hadapan Yesus dan siap meminum cawan yang diperuntukkan bagi Tuhan Yesus, namun karena ambisi duniawi mereka gagal melihat rencana surgawi. Keyakinan yang kuat sekalipun jika tidak didukung oleh ambisi yang benar akan menghasilkan kekeliruan untuk hidup dalam rancangan Tuhan. Tentu setiap orang memiliki ambisi untuk hari depan yang baik, namun penting untuk diperhatikan bahwa ambisi yang benar bukan ambisi yang didasarkan kepada kepentingan diri sendiri. Ambisi yang benar dalam mengikut Tuhan adalah ambisi untuk melakukan
menaklukkan keinginan pribadi di bawah kehendak Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan penyangkalan diri. Apakah ambisi terbesar kita saat ini? Firman Tuhan mengajak kita untuk memeriksa diri masing-masing dalam hal motivasi dan ambisi mengikut Tuhan. Mari melihat diri masing-masing di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengawali pagi hari ini dengan membaca merenungkan sebagai pada firman ya Tuhan. Mari Tuhan yang kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu kami boleh merasa dimampukan dapat menjalani kehidupan yang Tuhan Yesus anugerahkan, boleh kami jalani yang sentiasa seturut akan kehendak Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan Tuhan. Biarlah sentiasa boleh terjadi seturut akan kehendak-Mu dan sentiasa boleh berjalan dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan, dengan penuhkan hati kami memohon, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin.